tadi kamu baik banget sampai rela gendong Mas Sandi. Katanya marah, tadi pagi ngamuk sama dia, tapi baikan lagi, ujarku menongak melihat wajahnya. Sony mengembuskan nafas berat. Dia mengayun-ayunkan tangan kami tanpa berniat melepaskannya. Dia kakakku, Mbak. Tadi pagi aku memang marah besar padanya. Semua umpatan aku keluarkan untuk melampiaskan kekesalan. Namun itu tidak akan merubah kodrat kami yang kenyataannya saudara kandung. Aku ngamuk iya, sampai menunjuk-nunjuk wajah dia. Tapi ya itu, aku masih mengingat kebaikan dia sewaktu kami masih kecil. Dulu emangnya dia baik? Tanyaku, ingin mendengarkan ceritanya. Iya, dan aku masih mengingat kebaikannya itu. Dulu dia pernah menggendongku dari lapang bola sampai ke rumah. Gara-gara kakiku keseleo saat bermain. Keringatnya bercucuran, wajahnya memerah karena menahan berat tubuhku. Tapi sekarang dia berubah, tidak seperti abang yang dulu aku kenal. Aku menyesali perubahan dia yang membuat hubungan kami jadi renggang, bahkan seperti musuh. Dan itu gara-gara aku ya. Sony berhenti melangkah. Dia melihatku, lalu menyelipkan rambut ke belakang telingaku. Bukan, tapi memang waktu yang membawa kita pada kisah ini. Ya sudahlah, kita harus menjalaninya, bukan? Kami kembali melangkah. Setelah beberapa saat diam, saling memandang. Iya, tapi sepertinya Mas Sandi tidak akan berhenti mengusik hidup kita deh. Dan pilihannya hanya ada dua. Dia mati atau kita yang pergi. Mbak. Maaf, Son. Aku terlalu lelah dengan masalah hidupku. Jadi agak ngawur. Ya, gak apa-apa. Aku ngerti kok. Sony melepaskan genggaman tangannya lalu menghentikan taksi. Dia membukakan pintu menyuruhku masuk terlebih dahulu. Kalau kita membahas dua pilihan tadi, aku memilih pergi daripada harus melihat Mas Sandi mati. Maaf, bukannya aku membela dia karena kami saudara. Tapi umur seseorang tidak ada di tangan kita, bukan? Aku menoleh ke arah pria yang memiliki hidung bangir itu, kemudian mengangguk. Seraya tersenyum tipis. Terus, kalau kita akan pergi kemana ya kira-kira? Tanyanya lagi. Belum tahu. Bisa gak kalau ke sekolah Sanum dulu? Ini sudah waktunya dia pulang. Sony mengiyakan. Dia menyuruh supir taksi untuk pergi ke sekolah putriku. Tidak lama kami menunggu, Sanum keluar dari kelas dan kami langsung pulang. Sepanjang perjalanan, Sony dan Sanum bercengkrama sangat akrab. Sedangkan aku memilih diam dengan menyandarkan kepala pada jok mobil. Mbak, apa kita akan buka toko? Tanya Sony membuatku berpikir sejenak. Jangan dulu deh, aku ingin tiduran saja untuk hari ini. Oh iya, aku udah cerita sama kamu belum tentang anak yang mau kerja di toko kita? Enggak kayaknya. Emang sudah ada orangnya? Siapa? Sony bertanya tentang orang yang aku pun tidak mengetahuinya. Tadi pagi terpaksa aku menelepon bapak untuk membatalkan pertemuanku dengan anak yang katanya sepupu dari karyawan bapak. Aku langsung menceritakan asal-usul gadis berusia 18 tahun asal desa yang ingin mengadu nasib di ibu kota. Sony tidak berkomentar. Dia bilang terserah aku saja asal membuatkan nyaman dan tidak kelelahan. Sampai di ruko, ternyata bertepatan dengan sampainya mobil bapak. Ia turun dari mobilnya bersama ibu dan satu wanita muda yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Wah, hebat cucu kakek. Sekarang pulangnya dijemput pakai taksi. Tutur bapak menyambut Sanum yang tersenyum malu-malu. Ini siapa pak? Tanyaku, seraya menunjuk gadis muda itu. Oh, ini Desi, sepupu Adit yang bapak ceritakan waktu itu. Loh, kata Ranum kan, jangan sekarang pak. Aku berkata seraya menekuk wajah. Tubuhku merasa lelah, tidak ada selera untuk menjelaskan semua pekerjaan pada wanita itu. Namun bapak bilang
hanya untuk berkenalan saja, agar nanti ketika bekerja kami sudah saling mengenal. Aku pun membawa semua orang masuk ke rumah, dan pada akhirnya Sony memutuskan untuk membuka toko. Sayang katanya jika harus tutup terus dan biar dia yang bekerja, sedangkan aku istirahat saja. "Kamu asal mana?" tanyaku pada gadis yang hanya duduk manis di samping ibu. "Asal Ciamis, Bu." "Kamu siap bekerja di sini?" tanyaku lagi, membuat gadis muda itu mengangguk yakin. "Tapi saya tidak bisa memberikan upah yang besar. Toko ini juga baru buka beberapa bulan ini, jadi belum banyak pelanggan tetap." "Tidak apa-apa, Ibu. Saya sudah bekerja di sini saja sudah sangat bersyukur dan terima kasih. Nanti saya jaga toko saja atau sambil beberes?" Aku menggelengkan kepala ke arah wanita itu. Aku menjelaskan pada dia jika pekerjaannya hanya menjaga toko dan membereskan semua yang berhubungan dengan toko saja, tidak merangkap jadi tukang masak maupun kebersihan rumah ini. Beberapa saat kami ngobrol, saling mengenal satu sama lain. Aku mengatakan apa yang boleh dia kerjakan di sini dan yang tidak, termasuk melayani Sony dalam hal apapun kecuali keperluan toko. Bukannya aku sombong atau anti, tapi ini untuk jaga-jaga saja. Tidak ingin suamiku banyak berinteraksi dengan dia yang kesehariannya berada satu atap bersama kami. "Apa saya mulai bekerja hari ini, Bu?" tanya Desi lagi. "Tidak, kamu bekerja mulai besok saja ya. Hari ini saya mau istirahat." Wanita itu mengangguk paham. Dia langsung pamit untuk pulang ke kontrakannya dan akan kembali esok pagi. "Ranum, ini ibu bawain kamu lauk. Ibu tahu kamu sangat lelah dengan semua kejadian belakangan ini. Jadi ibu berinisiatif untuk mengurangi bebanmu dengan memasakkan lauk untukmu." "Ibu, terima kasih banyak loh. Ranum memang sangat lelah hari ini, Bu." Aku mengambil rantang susun stainless yang diberikan ibu, lalu membawanya ke dapur. Sedangkan ibu dan bapak, mereka langsung pulang dengan membawa Sanum yang merengek mau ikut. Aku tidak bisa mencegah karena ibu malah sengaja mengajak putriku untuk ikut bersama mereka. Sekarang tinggal aku berdua dengan Sony yang tengah melayani pembeli. "Mas Sony, kenapa sering tutup sih? Saya jadi lelah dan resah jika toko ini tutup terus." "Resah kenapa, Ibu? Kok kayaknya tertekan sekali wajahnya?" Sony menjawab ucapan wanita tambun itu dengan pertanyaan. "Ya, pasti tertekan lah, Mas. Coba kamu bayangkan. Ya, jika toko ini tutup, saya harus ke pasar buat belanja kebutuhan warung. Dan kamu tahu apa yang terjadi di pasar? Di kertas tulisannya segini, yang dibeli segudang. Alhasil duit saja, sisa seuprit di dalam dompet. Tahu deh, mata emak-emak suka jelalatan lihat yang bening-bening." Aku yang mendengar pembicaraan mereka ikut tertawa di balik tangga. Kaki yang baru saja keluar dari kamar mandi harus berhenti untuk mendengarkan percakapan suamiku dengan pelanggannya. "Insya Allah tidak lagi tutup ya, Bu. Doakan biar saya dan istri sehat. Biar ibu-ibu yang belanja tidak jauh harus ke pasar lagi." Pembeli yang didominasi ibu-ibu mengaminkan doa dari suamiku itu. Niat hati ingin istirahat aku urungkan saat melihat Sony kerepotan dengan pembeli. Aku pun menghampiri dia, membantunya mengambil barang yang diinginkan para pelanggan. "Loh, kok kesini? Bukannya mau istirahat?" tanya Sony saat aku berdiri di samping dia yang tengah menulis nota belanjaan. "Mana bisa, Sony? Istri macam apa aku ini yang malah tidur saat suami sibuk?" Sony menoleh sejenak, lalu tangan memegang ponsel mencolek pinggangku. Aku melotot ke arah dia, mencubit pundaknya lumayan keras. 1-3 jam berjalan, pelanggan datang semakin banyak. Tangan dan kaki sudah pegal, apalagi perut yang mulai memberikan isyarat minta diisi. "Perutmu demo, Mbak. Makan dulu, Gi," ujar Sony.
Aku menggelengkan kepala. Sekarang ganti posisi. Aku yang mencatat nota belanjaan dan Sony yang mengambil dan mengemas barang yang dibeli dalam jumlah banyak. Jika hanya sekedar beberapa barang saja, biasanya aku menyuruh pembeli mengemasnya sendiri. Mbak, mau ambil belanjaan punya mama saya. Sekalian ini uang yang tadi kurang, ujar pria muda yang masih memakai seragam SMA. Oh, yang itu dek. Duh, bisa kak? Berat itu pasti, kataku, menunjuk karung berisikan 25 terigu. Aku melirik Sony, tapi tidak ada. Entah di mana pria itu. Saking sibuknya mencatat, aku sampai tidak tahu kemana perginya suamiku. Mau tidak mau, aku keluar dari ruko untuk membantu anak itu membawa karung ke motornya. Saat tangan ini hendak menyentuh karung, tangan Sony sudah lebih dulu sampai dan mengangkat karung seorang diri. Akhirnya, aku hanya berdiri melihat suamiku yang mengikat karung berisikan terigu di atas motor anak dari pelanggan kami. Hati-hati ya, jangan ngebut, terigunya tumpah, emakmu ngamuk nanti. Si anak hanya mengangguk dengan memperlihatkan deretan giginya. Seperginya anak SMA itu, aku dan Sony kembali masuk dan duduk di belakang meja yang di atasnya sudah terhidang satu piring nasi beserta lauknya. Ini punyamu, Son. Aku menunjuk piring dengan tatapan ke arah pria itu. Buat kamu, Mbak. Makan dulu. Jangan sampai cacing di perutmu pada nyanyi terus. Aku terkekeh kecil, kemudian mulai menyantap hidangan yang begitu nikmat. Masakan ibu memang tidak ada duanya, selalu enak dan pas di lidah. Kamu lagi apa, Son? Tanyaku pada pria yang saat ini tengah jongkok di sudut ruangan. Nimbang gula pasir, mumpung lagi gak ada yang datang. Ini stoknya, tinggal sedikit lagi. Terigu juga, tadi aku lihat cuma 4 atau 5 bungkus setengah kiloan, kalau gak salah. Aku berucap, seraya menoleh sejenak. Iya, ini juga mau aku kerjain. Aku manggut-manggut sambil mengunyah makanan dengan sesekali menoleh ke arah dia yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Rasanya tidak nyaman. Masa di sini aku makan dan di sana dia bekerja? Aku bangkit, berjalan menghampiri dia dan duduk lesehan di lantai yang kotor dengan ceceran terigu dan minyak curah. Kenapa kesini, Mbak? Kotor. Biarin, nih. Sambil makan, aku melayangkan sendok ke depan bibir Sony. Bukannya membuka mulut, Sony malah menatapku lekat dengan tidak berkedip sampai aku meniup wajahnya. Buka mulutnya, kataku, masih dalam posisi yang sama. Kamu nyuapin aku, Mbak. Kenapa tidak mau? Sony langsung membuka mulut lalu melahap makanan yang aku berikan dengan cengengesan. Aku mengulangi hal yang sama hingga makanan di piring habis tidak tersisa. Sekarang perut kami sudah kenyang dan siap untuk kembali berperang melawan rasa lelah. Harus kuat, harus bisa kerja keras untuk masa depan kami. Waktu semakin sore, tapi Sanum belum juga kembali. Aku yang sudah mandi dan berganti pakaian menelepon ibu untuk menanyakan putriku itu. Bunda, Sanum memanggil saat sambungan telepon terhubung. Loh, neneknya mana, Sah? Ada, sedang mandi. Bunda nelpon nenek mau apa? Sanum, kapan pulang? Ini sudah sore, kataku seraya duduk di depan meja rias dengan tangan membuka handuk yang melilit rambut. Tangan seseorang dari belakang membuatku mendongak. Ada desiran halus saat belayannya di rambutku, terasa begitu lembut. Sony mengambil sisir lalu merapikan rambutku yang masih basah. Bunda, Sanum mau nginap di sini ya. Kasihan nenek, boboknya sendiri. Aku mengerutkan kening, lalu kembali bertanya. Memangnya kakek kemana? Ke Bandung, Num. Tadi saudaranya nelpon. Ada beberapa masalah yang mau dibicarakan, katanya. Kok mendadak, Bu? Tanyaku, saat suara Sanum sudah berubah menjadi suara ibuku. Mana ibu tahu? Kan kalau ada apa-apa, mereka nggak pernah cerita sama ibu. Palingan entar aja nunggu bapakmu cerita. Sudah, jangan pikirkan Sanum. Biarkan malam ini dia bersama ibu. Lagian besok kan hari Minggu, Num.
Aku langsung menutup mulut saat tangan Sony mengusap kakiku. Dia mengaplikasikan body lotion tanpa izin, membuatku tersentak kaget. Kenapa, Num? Enggak apa-apa, Bu. Aku langsung memukul pundak Sony saat panggilan sudah terputus. Bukannya merasa bersalah, dia malah tertawa dan mengulanginya lagi pada kaki sebelah kiriku. Sudah, aku mau istirahat. Aku memperbaiki daster yang panjangnya hanya sebatas lutut, lalu berjalan ke arah ranjang. Allahu Akbar, Mbak. Masih sore, sudah mancing-mancing. Aku membalikkan badan melihat pada dia yang menutup wajah dengan jari-jari tengah yang sengaja dibuat renggang. Mancing apa? Kataku tidak mengerti. Aku tidak bisa menjelaskan, Mbak. Kamu lihat sendiri aja deh. Sony menggiring tubuhku hingga di depan lemari. Mataku membulat sempurna saat melihat bagian belakang dasterku tersingkap ke atas, terjepit karet dalaman. Alhasil, bokong putih serta segitiga berwarna merah marun terpampang begitu nyata. Sony! Aku berteriak kencang seraya memperbaiki bajuku. Pria yang tak lain suamiku langsung loncat ke atas kasur lalu menutup wajahnya dengan selimut. Maafkan Sony, ya Allah, auratnya menggetarkan jiwa. Aku tertawa seraya menghampiri dia untuk menghilangkan malu yang luar biasa. Bersambung.